di tahun pemilu kemarin kan memang bener-bener kelihatan banget tanda pemisahnya itu kelihatan banget. Wah, ini satu atau dua cebong. Ini kampret. Wah, kampret nih. Itu yang memisahkan. So guys, thank you banget udah ngeklik video ini. Kali ini gue gak ngobrol sendiri. Kali ini gue ditemanin dua orang Tohid. Namanya? Ya, gua Mustafa. Bang Mustafa. Dan gue sendiri temennya Bang Ari juga sih gue. Bang Farid. Bang Farid. Panggil gue aja Farid aja. Farid. Jadi gue dari tadi terusan aja bingung mau ngobrol apa tentang podcast ini, karena ada pertimbangan yang memang sebenarnya ada pertimbangan yang jadi semacam kekhawatiran kita gitu. Tapi ya kali ini kita mau coba beraniin diri, mau ngulas soal isu hangat yang mungkin kayak model bagaimana perform politik pemerintahan era Jokowi, terus juga mungkin ideologinya, dan terus bagaimana posisi tawar politik istana dengan kelompok oposisi atau mungkin pada FPI gitu kan. Nah, kebetulan kan kemarin lagi ramai juga tuh kan FPI sama lagi hangat-hangatnya. Lagi hangat. Apalagi ada menteri ini hangat nih. Apalagi ada pergantian menteri baru lah. Yang saat ini memang menurut gua harus dipertimbangkan gitu Bang, dengan kondisi yang memang ya lagi hangatnya seperti ini, reshuffle gitu loh. Tapi seru juga nih. Ini kan keadaan begini kan memang sebenarnya soal reshuffle ya. Kalau ini menurut lu lah, atau menurut Bang Mus? Yes, boleh. Bang Mus ini dia ini ketua Karang Taruna di Kelurahan Koja, Jakarta Utara. Ini termasuk orang bisa dibilang orang yang punya pengaruh lah untuk tingkat kelurahan, bahkan juga sampai masih belajar. Siap. Ya begitu. Lama-lama dia masuk politik Bang. Udah tahu menawar soal. Wah, pasti itu impian dia pemuda kan, pasti politik lebih ke arah politik praktis ya, bagi kita akan bergerak ke arah situ. Cuma baginya politik untuk pemuda itu seperti apa nanti mungkin kita akan ngobrol ya. Terus ini kan kebetulan juga ini kan Karang Taruna ini kan fokusnya di anak muda. Yes. Nah kira-kira dari 5 orang tulis reshuffle menteri, mana yang bisa mewakili atau yang bisa diwakili sebagai simbol politik kepemudaan? Kayak mancing-mancing nih. Karena gue udah tahu sebenarnya siapa yang mewakili sosok pemuda di reshuffle menteri kali ini, ya Bang Sandiaga Uno. Oke. Tentunya. Brother Farid? Ya, kalau untuk melihat mata kaca lah ya, pemuda itu ya Bang Sandi sih. Sama dia powernya, kalau kita lihat kan dia sering bahas olahraga, terus sering banget mengedukasi tentang bisnis, apalagi kan dia entrepreneur banget lah. Nah, untuk bilang bahwasanya dia itu dia pernah bilang sih di podcastnya dia terkait dengan kepemudaannya, jangan pernah takut untuk bisnis, jangan pernah takut untuk investasi, jangan pernah takut untuk mengambil hal-hal yang memang intinya itu adalah tahap belajar gitu loh. Itulah menurut gua sosok dia itu keren banget lah, menginspirasi banget. Terus untuk gambarannya ya, ini mungkin gua agak narik ke arah yang lebih serius nih soal reshuffle ya. Kalau sekacamata gua lah ya, menurut gua. Yes. Ini semacam reshuffle hari ini semacam ada posisi yang memang sengaja mau dibentuk. Kayak kan kita lihat ya, Prabowo udah masuk di periode kedua Presiden Jokowi lebih awal, nggak taunya nggak nanggung kan, cawapresnya Prabowo juga dimasuki juga. Nah kalau gue lihat ini ada semacam posisi tawar yang lagi dikembangkan oleh istana, artinya kelompok dari rezim dari era ring 1 dari kepresidenan Jokowi. Nah
pertanyaannya, kalau menurut kalian duluan ya, ini ada nggak semacam bentuk katakan ya transaksi politik antara kan kemarin mewakili 0102 itu kan, mereka berdua. Nah, ada transaksi politik bahkan dari awal, artinya udah dijanjiin kalau ini kalah ada. Ya, lu menteri gitu ya. Ya, lu menteri Gitu ya. Tetap ada bangku lah buat khusus buat lu. Nah, menurut kalian gimana tuh? Kalau gua ngelihat Prabowo masuk ke Menhan itu salah satu kerendahan hatinya dia lah. Kalau menurut gua, karena memang nggak bakal ada orang yang tadinya lawan, ketika gua lawan lu nih, terus gua kalah dengan besar hati, gua mau gabung sama lu itu berat bang. Ya, Gitu. Karena lu lawan gua gitu loh. Oke. Aduh, gimana gitu loh. Jadi kayak bentuk egois si Pak Prabowo ini dilepaskan gitu aja gitu. Oh, udahlah, yang penting gua mengabdi kepada negara gitu loh. Bentuk gua mengabdinya ini gitu loh. Tapi kan gini loh, kan karena posisinya ini kan dia orang yang seharusnya itu punya kemarin kan dia kan capres ya. Senggangannya masa begitu banget gitu loh. Kalau mau dasarnya dia apa tadi bentuk ngalah ya apa mungkin bahasanya seperti itu ya. Masa sebegitu gampangnya dia yang dia dianggap sebagai orang yang mewakili tokohan secara menyeluruh melalui dari basis oposisi, akhirnya kan dia sampai jadi presiden, capres. Oh semurah itu tuh si Prabowo ini Menhan ini mau diseret begitu aja dengan alasan tadi tuh apa kerendahan hatinya dia, besar hatinya bukan kerendahan. Kalau di Indonesia kan sebenarnya politik itu perubahan politik itu dinamis bang. Oke. Karena dengan berapa menit atau berapa detik pun kita belum tahu. Kita malah apa ya, di Indonesia ini dinamis banget politiknya. Gue rasa Prabowo dengan mengambil langkah seperti itu pun bukan hanya spontan, tapi ada strategi lain dan memang bukan hanya dia mengalah. Ini strategi apa maksudnya? Ya strategi mungkin dalam artian bukan strategi dalam arti nanti menikam dari belakang atau strategi jahat atau mungkin bahasa terhalusnya ada orientasi di 2024 nanti. Artinya strategi ini dibangun oleh Prabowo sendiri untuk bagaimana membangun politik dari dalam untuk ke 2024 atau bagaimana? Tujuan 2024 itu kan ya semua orang bisa berkata bebas lah seperti itu. Cuman untuk sosok satria, maksudnya dalam artian satria ini kan nggak mau terang-terangan atau nggak mau dalam artian dia vulgar, dia akan menutupi semua beberapa lebih kepada taktik dia itu jangan sampai ada hal yang lebih nantinya pecah di mana dan sebagainya. Dia lebih faktanya kan tetap juga pecah juga kan, artinya cebong kampret tetap ada. Ya cuman lebih ke apa ya? Atau mungkin gini sih, atau ini pikiran publik ya. Ini orang sebenarnya udah lemah, akhirnya ditarik, dia mau aja. Ya mungkin dasarnya dia pengen mengabdi ke negara, tetapi kalau diukur kapasitasnya ya nggak cocok. Nggak cocok dia sebagai menteri aja ya. Itu belak-belakannya lah. Ya. Artinya kalaupun lebih kita mau ngomong belak-belakannya, Prabowo ini mungkin nggak dia memang orang yang memang sebenarnya udah patah arang di dunia politik sehingga dia menyerah begitu aja. Dia artinya udahlah nggak ada harapan fokus ke depan lagi, atau mungkin ada, tetapi karena memang patah semangat, udah semangat kan udah 3 kali dia, 2 kali tambah 1 kali kan 2009 itu kan cawapres. Artinya dia udah lakukan semua upaya tetap juga nggak jadi, tapi dia akhirnya masuk begitu, apa nggak justru cenderung kayak murahan gitu loh. Menurut gue sih enggak sih, cuman kayak kalau seperti itu ibaratnya orang yang kalau dalam bisnis ya bangkrut lah ibaratnya, turun secara drastis, terus
apapun yang ada peluang apapun itu dia diambil. Tapi kebetulan di dalam pemikiran sebesar kayak Pak Prabowo ini, apalagi Pak Sandi yang sekarang dimasukin sebagai menteri ini, mereka punya hal yang menurut mereka itu perhitungannya kita nggak bisa mengartikan. Gitu. Tapi kalau mau ditanya gini ya, kalau misalnya ada tuduhan kalau Prabowo ini sebenarnya orang yang pragmatis, orang yang memang sebenarnya ini secara mental, secara politik udah selesai, udah habis. Ya, secara usia juga bahkan kan kayaknya udah nyerah lah. Udah nggak mungkin lah dia nyalonin. Mungkin lah. Mahathir Muhammad aja kan masih udah aki-aki banget, masih juga deh. Ya. Nah, cuma Mahathir Muhammad yang di Malaysia. Oh, Mahathir Muhammad. Mahathir. Oke. Kalau dasarnya alasannya kayak tadi Bang Mus, itu otomatis justru menggambarkan kalau sebenarnya Prabowo ini mau tetap jalan, tetapi dalam skema atau cara berpolitik yang memang lebih soft gitu loh. Ya. Tapi banyak yang kecewa kan dari dia gara-gara sikap itu. Politik itu harus menanggung itu. Kekecewaan itu pasti Meskipun ada. juga akhirnya banyak orang kecewa, termasuk kayak HRS itu kan kemarin tuh kasus HRS itu kan. Ya nggak ada sedikit soalnya kayak lagi hibernasi atau apa gitu, nggak ada suaranya sama sekali gitu. Maksudnya orang yang terus Egy Sujana dan kelompok-kelompok yang lain itu kan kok nggak ada gitu sikap dari Prabowo itu sendiri. Nah, menurut kalian bagaimana tuh? Apa ini sebenarnya acuh tak acuhnya dia, atau memang sebenarnya dia ini ada perasaan dia mau bantuin tapi karena tersandra di dalam satu sistem sehingga dia nggak bisa bergerak, atau bagaimana? Enggak sih Bang, itu kalau gua sependapat apa kata Bang Mus sih, nggak tahu strategi atau nggak tahu kerendahan, cuman kalau kita tarik belakang nih historical dia lah, dia Gerindra dan PDIP mencalonkan Jokowi untuk menjadi gubernur, lawannya Fauzi Bowo. Waktu itu di riset nggak mungkin menang Jokowi, ya kan? Karena tapi partai gemuk lah di Fauzi Bowo itu partai gemuk. Udah semua lah. Siapa sih yang kenal Fauzi Bowo baru kali itu gitu loh. Kalau menurutku baru kali itu orang Betawi yang megang kekuasaan Jakarta sendiri gitu loh. Ya itu Fauzi Bowo kalau menurutku. Tapi memang nyatanya bentuk kehadiran Gerindra dan Prabowo digabung dengan Megawati ini, Megapro. ya Megapro. Ya kalau digabung Megapro lah. Ya. Megawati dan Prabowo anjir. Betul. Nah, ya. Dan sampai dia saat ini menjadi bawahan Jokowi itu emang kalau menurut gua strategi dia dan bentuk rendahan hati dia gitu untuk negara gitu. Ya, nah, kalau nggak tahu buat framingnya ke depan oke. kayak gimana gitu loh. Oh, lalu Sandiaga Uno pun ditarik juga ke dalam, atau mungkin Sandiaga juga udah sebenarnya udah prepare itu gitu, ataupun mungkin ya nggak nuduh, tapi mungkin aja ada tagihan itu sendiri gitu. Ya bisa aja ya kan. Kalau kacamata gue Bang, jadi memang kebutuhan kinerja dari Pak Jokowi dan Pak Khair Parfan. Karena memang kalau mau dilihat terakhir ini tahun ini gila lah sampai bisa diketok palukan Omnibus Law gitu loh. Dan memang dia perlu ada sosok yang memang untuk dampingin hal-hal positif di eranya dia gitu loh. Dan tampillah reshuffle. Kalau kita lihat itu banyak lah orang-orang yang menurut gua kapasitasnya di luar menteri lah, ya kan? Nah, oke. Kayak ya banyak lah itu loh. Tapi kayaknya nggak tepat juga dia tuh posisinya, dia cocoknya tuh menteri perdagangan kayak menteri pariwisata ya. Sosok Ya, oke. Sandiaga Uno kan industri kayak mewakili pemuda Bang. Mewakili pemuda, ikon pemuda Menpora milenial. Pemuda kali ini kan lebih ke kreativitas. Oke, ya bisa ya. Ya, kreativitas yang memang namanya Ya, milenial content pasti dia creator juga kreativitas. kan. Nah, content creator juga masuk ke dia gitu loh. Awalnya gue kenal Sandiaga itu, Bang. Jadi memang kata gue nih orang apa sih nih lari di Kemayoran sampai gue ngikutin followernya dia 100.000 lah.
sampai akhirnya gue jatuh cinta sama dia. Maksudnya jatuh cinta dalam artian hal-hal dia yang tebar itu positif gitu. Walaupun gue nggak tahu kalau misalkan dia ada terlibat kasus di mana tentang perusahaan dia atau apa ya kan. Cuman gue ngeliatnya framing dia ke pemuda itu luar biasa gitu. Artinya dia betul-betul menjajaki. Nah itulah yang makanya ya, dibilang ya mereka yang besar-besar ini nggak mungkin spontanitas gitu, nggak mungkin ya ujuk-ujuk dia mau tapi nggak ada strategi di luar atau di belakang atau perhitungan-perhitungan yang jelas yang kita juga nggak bisa mampu untuk menghitungnya. Cuman ya gitu bang, jadi persepsi ini sebenarnya menurut gue selaku ya pemuda hari ini juga nanti kan kita pemuda hari ini pemimpin masa depan, dalam artian pemuda hari ini menurut gua harus lebih melek lagi politik, dalam artian kita harus tahu, cuman jangan sampai kebawa arus, dalam artian bawa arus yang sifatnya banyak sekali yang kontroversial, dalam artian informasi semuanya ditelan dan sebagainya. Tanpa ada Kita sebagai pemuda itu menjadi nggak ada tempat sebagai informasi yang liar itu. Ngomong-ngomong tadi ini kan kita sempat singgung Prabowo Sandiaga ini kan. Terus plus juga kan namanya politik ini kan juga padahal masih lama sebenarnya 2024 ya. Ngobrol juga. Tetapi memang sebenarnya mau nggak mau ini sebagai satu pembahasan yang memang artinya pembahasan prepare politik itu sendiri. Kayaknya lihat partai juga udah mulai, bahkan Nasdem belum apa-apa udah baru coblosan dia udah ngelamar Anies atau bagaimana itu kan udah kelihatan ada gitu. Coba ya, ngebooking sih gua ngeliatnya. Ngebooking ya. Ini gua dukung Anies nih. Pre-order berarti. Nah, pertanyaan gua untuk 2024 di kancah nasional, dalam politik kancah nasional, dalam artinya peta politik pilpres besok ini, siapa aja sih yang potensial, calon orang-orang yang potensial, ya gue nggak bilang calon, tapi orang-orang yang potensial untuk bertarung gitu loh. Entah siapa yang menang, tetapi orang-orang mana aja, kalau menurut lo? Kalau gua di sisi lah. Apa tuh bang? Biasa. Seringan. Ngopi dulu lah, Bagus belum nyentuh kopinya nih bang. Wah ini, aduh. Kalau nggak ngopi, energi otak tuh nggak ini bang. Jalan ini lah. Kalau gue lihat, gue metain ya. Di meta pemuda itu ada 3 framing nama dulu. Yaitu ada Erick Thohir, yang pasti Erick Thohir. Karena menurut gue framing dia waktu megang bisnisnya itu luar biasa banget gitu. Apalagi dia kan pernah megang sahamnya Inter Milan kan. Nah itu udah enak juga. Apalagi dia sekarang menjabat Menteri BUMN. Sama sih nggak kenal Menteri BUMN ya. Dan dia juga kita lah salah satu calon mulai. Walaupun kita minus, gue mengakui kayak ya udahlah ya minus ya. Nggak tahu itu cuman ya udahlah. Tapi dia punya potensi gitu untuk menyaring pemuda itu untuk mengikuti caranya dia gitu loh. Itu pertama Erick Thohir, kedua itu Sandiaga Uno. Ya sama dengan Erick Thohir sih, punya idealis tinggi terkait dengan perbentukan bisnis lah. Nah, menurut gua kedua ini punya potensi untuk mengambil suara dari pemuda. Dan ada lagi satu nama, yaitu adalah AHY. Nah, dengan mental dia yang menurut gua luar biasa banget, dia berani gitu loh ninggalin sisi tentaranya dia, karirnya dia, demi untuk hal-hal sepele, kayak bukan sepele sih bang ya. Jadi kayak ya pengabdian untuk negara lagi selanjutnya gitu, secara politik lah. Dia berani ibaratnya keluar dari zona nyamannya dia gitu. Ya, padahal udah dikit lagi kita kan dapat pangkat lagi. 2 tahun lagi ya. Kalau salah tuh dapat gitu apa? Berani lah kalau menurut gua berani. Ya memang terlalu dini juga sih memang kita mau berbicara tentang 2024 ya. Cuman karena apa ya, politik di zaman sekarang sudah tidak barang asing lagi. Jadi kan berbicara untuk yang akan datang juga kayaknya seru banget kita bahas. Ini apa namanya, pembahasan yang mungkin belum terancang atau belum ada rancangan, tetapi hanya pembatasan bahasan liar di bawah.
Kalau dari gua sendiri sih memang apa ya, untuk Jagoan dia 2024 belum terlalu terbentuk siapanya gitu. Gua tahu siapa itu. Ya. Jangan bilang Pak Anies. Maksudnya terbentuk dalam ininya memang ya memang ada tentang orang Karang Taruna ya kan, bawa struktur. Jadi memang ya cuman dalam artian enggak. Tapi memang potensi Pak Anies memang potensi. Beliau sangat potensi. Tapi kan harusnya ya kita juga mendukung saat ini gitu, secara realnya hari ini kita harus dukung beliau, kita harus bersama-sama untuk beliau mensukseskan di kota Jakarta. Program-programnya juga harus jalan, dan khususnya di Jakarta ini ya sesuai dengan visi misi dia lah, maju kotanya bahagia juga warganya gitu. Dan tetapi ya dalam artian untuk mendukung siapa dan siapanya memang terlalu dini untuk menjagokan, tapi untuk memunculkan nama-nama seperti Anies Baswedan memang bisa, seperti AHY yang tadi bilang, Sandiaga Uno, dan juga beberapa gubernur-gubernur seperti Jawa Barat, Jawa Tengah. Tapi kan itu muncul seperti itu karena kita memang di bawah. Ya gini, ini baru omongan di bawah. Kalau dalam artian nanti misalkan ada Prabowo dan sebagainya, itu omongan yang sudah ada strukturnya, sudah matang, dan itu tidak menjadi bola liar kalau ini bukan hal baru lah ya. Bukan nama hal baru lagi. Tapi keren juga sih kalau nama-nama tadi itu kan, jadi ada semacam nuansa baru dalam perpolitikan, karena orang-orang yang memang kayak tadi disebutin tuh AHY, Sandiaga, Erick Thohir, Anies, terus Ganjar Pranowo juga kan. Artinya memang untuk regenerasinya itu juga kerasa. Memang problemnya kita ini kan masih ada ampas-ampasnya orang baru juga kan. Artinya sistem regenerasi itu harus berjalan. Dan tapi menurut gua gini sih ya, ini secara subjektif lah ya. Gua masih ngukur Prabowo sih gua. Dalam arti orang ini masih gua ngeliat sisi patriotisme dia itu masih dibutuhkan gitu buat negara ini. Bahkan kan gue pernah waktu dia pidato tuh gue ngeliat anjir, gue kayak Hugo Chavez. Gue ngeliat keren nih orang. Jadi semangat terus jelas juga dan lugas dan terus dan kedua dia pemimpin partai. Jangan artinya kan secara tokohan dia punya elektabilitas dalam partai itu, punya perform, punya track record, dia juga ada pengalaman, dia kan inilah panjang dalam di sistem di negara ini, walaupun dia di militer kan. Nah tapi kalau ditanya lagi tadi untuk nama-nama tadi, mungkin ini buat gua aja, mungkin Prabowo sih masih kece lah untuk ke depan, masih kuat lah. Karena itu gua yang gue bilang tadi, nama-nama potensial yang tadi Farid sebutkan, gue sebutkan, itu yang memang saat ini terpopuler, yang memang saat ini menjadi bincangan-bincangan hangat di bawah gitu, gerusut bawah. Tapi untuk masalah nantinya akan berpola, pasti akan muncul seperti mungkin Prabowo juga akan muncul, tapi dan sebagainya. Problemnya tadi kan banyak nama tuh ya. Nah kalau presidensial threshold yang model kayak 2019 itu kan repot juga. Itu. Nah terus lagi nih, ada isu kemarin kan berita tuh perpanjangan amandemen, mau adain amandemen kelima buat nambahin periode presiden. Nah menurut kalian berdua tuh gimana tuh? Oke, keluar dulu menurut Pak Ketua. Jadi amandemen ini memang salah satu usaha politik juga sebenarnya. Mau nggak mau harus bilang. Mau nggak mau. Cuman di dalam kalangan beberapa aktivis memang berpecah juga berpendapat, karena lagi-lagi kepentingan, dan itu memang sulit untuk kita jadikan sebagai ini nggak cocok, ini cocok dan sebagainya. Itu lagi-lagi kepentingan yang ada di dalam itu semua. Toh kalau banyak politisi yang berbicara nggak cocok dan nanti akhirnya pun dia mendukung, itu kan kepentingan mereka juga gitu. Tapi ya menurut gua memang ada skenario untuk
masuk ke dalam merubah amandemen juga, perpanjangan periode. Berarti kalau mau dibilang ini kan dari kuota parlemen juga kan kayaknya nih PDIP tetap mau pegang kekuasaan. Dan orang yang paling seksi hari ini siapa lagi selain Jokowi kan? Berarti untuk kalkulasi politik sendiri, gua pesimis sih kalau untuk tadi nama dan kata mulik Putin juga. Capres satu biji, cawapresnya sisa-sisanya untuk lihat euforia politik Jokowi di grassrootsnya tinggi, ya otomatis belum lagi di parlemen kan. Ini harusnya berbicara tentang orang ahli nih kayaknya. Lebih paham. Iya sih. Cuman kalau gue sih kalau lebih ke pemudaan, memang kita setelah lama maksudnya selama sambil berjalan, lebih enaknya itu adanya sebuah pemahaman untuk mereka yang belum paham itu, supaya jangan sampai jadi bola liar dan jadi bola atau yang nggak dianggap, tapi nanti di 2024 itu diambil gitu. Ibaratnya cuman sampai dibutuhkan saat-saat tertentu, tetapi di luar itu kita nggak punya pemahaman. Makanya gue juga berlaluan di bidang beberapa pendidikan ya. Pendidikan itu bukan hanya dalam artian pendidikan yang formal, tapi pendidikan politik itu perlu. Nah, sekarang pendidikan politik perlu, karena kita nggak akan merancang sebuah skema politik A, B, C dan sebagainya kalau kita nggak tahu polanya, gitu. Maka dari itu pemuda apalagi jangan sampai diombang-ambing ke kanan yuk, ke kiri yuk, bisa mau semua, tapi kita punya salah satu pendirian yang memang kita itu tahu dan itu sesuai dengan kenyataan. Kalau Pak Ketua ngelihat ini ya dalam perspektif ke Karang Tarunaan secara filosofinya. Bang, udah main filsafat. Langsung filosofi nih. Bang, pas naikin dia itu udah politik banget kalau menurut gua. Ini. Nah, jadi dari seberapa butuh sih? Pertanyaan gua, seberapa butuh Karang Taruna hari ini kan? Kalau orang dengar Karang Taruna kayaknya jadul banget itu, ya kan? Nah, dan satu dari itu seberapa butuh dan seberapa berpengaruh ke organisasi Karang Taruna untuk pendidikan dalam arti ini kan sebenarnya pendidikan formil kepemudaan kan ya? Bagaimana sih isi visinya itu? Karang Taruna tepatnya untuk pengembangan anak muda ya? Iya, bergerak di sosial. Okay. Kita kan wadah sosial, wadah pemudi untuk bidang sosial. Oke. Nah, ya. Seberapa berefekkah Karang Taruna untuk cukup luas lah. Karang Taruna itu kan untuk melatih kepemudaan dalam arti leadershipnya, salah satu juga wawasan kenegaraannya dia, peka terhadap lingkungan, ya kan, apapun yang terjadi dia harus tahu, dan memang dia juga harus lebih ngerasa cinta banget terhadap lingkungan, bukan hanya tapi yang dilihat saat ini adalah pemuda saat ini yaitu jauh terhadap dalam artian perspektif yang rela berkorban, kesetiakawanan sosialnya juga kurang dengan adanya isu-isu politik yang buat gua isu-isu politik yang kotor, isu-isu politik yang nggak masuk akal, jadi membuat para pemuda itu malas lah gue berpolitik, malas lah gue untuk organisasi. Tugas Karang Taruna untuk pendidikan politik sendiri, tugas kita ini mengajak mereka ini supaya melek politik yang benar gitu loh. Ini loh yang benar, kita arahkan porsinya sesuai yang benar. Sosialnya itu bukan tanpa ada kepentingan di belakang, tapi sosial murni dari hati kita, murni dari masyarakat. Kepentingan masyarakat pasti itu kepentingan yang memang tujuan kita, bukan kepentingan di belakang kita. Ya, jadi ya masalahnya tuh. Makanya kebanyakan nih ya, Bang. Jadi kayak lu pengen masuk DPRD atau lu pengen masuk kayak tempat yang politiknya lebih tinggi lagi, itu emang kebanyakan tuh kenyataannya memang dia itu harus masuk ke organisasi yang memframingkan namanya dia gitu. Jadi sehingga Mustafa dari kata Quran Koja ya, saya kenal tuh, dia orang yang baik bla 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 bla. Nah, itu framing itu. Jadi kita nggak bisa tuh kalau misalkan untuk memelek
politik itu dalam artiannya itu netral itu nggak bisa mus, karena memang ya sudah alat langkah awal itu yang menduduki organisasi legislasi yang jelas gitu loh. Jadi enggak, kalau gue misalkan bukan netral. Netral itu dalam artian kita ini bekal dalam apa namanya tujuan di awalnya memang netral. Kita nggak boleh dalam artian mau tendensius ke kanan dan ke kiri. Berarti netral itu dalam artian ada tujuan. Ada tujuan. Kalau biasanya gitu, apa yang dikampanyekan deh biasanya gitu untuk bagaimana? Kan ini kan memang nggak boleh lah ya kan, karena juga tugas Karang Taruna itu kan sebenarnya untuk membangun pendidikan sosial dalam arti agent of change dan agent of social kan. Yes. Nah itu yang terwakilkan. Nah soal politik nih memang sebenarnya mau nggak mau harus secara praktis ya, mau nggak mau kan pasti ada tendensiusme. Nah untuk bikin suasana itu, bukan suasana ya, untuk membentuk barisan bukan hanya secara internal tapi secara eksternalnya juga, supaya ada ketertiban dalam arti begini, karena faktanya kan pemilu kemarin ini benar-benar habis-habisan gitu orang. Iya, memecah dua belah pihak. Benar-benar asli. Nah, Karang Taruna itu hal apa yang nanti itu jadi bisa di briefing ke masyarakat secara langsung ataupun dalam bentuk sosial, cara-caranya itu yang biasa. Kita ini mus ya, waktu itu Sosialisasi apa gitu? untuk bentuk ke masyarakatnya mungkin belum ada ya mus, cuman untuk kita kayak misalkan contoh kayak perkara prokernya Jokowi, kita kajian mus ya, terus kita juga ngumpul pemuda-pemuda, ini hal yang nggak baik, ini hal yang benar ya seperti ini. Nah mungkin itu, cuman kalau bentuk masyarakat gua nggak terlalu ngerti sih mau kayak gimana gitu karena mungkin Karang Taruna ini harus sifatnya netral karena memang netral, ya. Nah itu makanya tadi bagaimana skema yang dibangun dari Karang Taruna itu sendiri untuk artinya tetap dong yang namanya pilihan politik itu kan ada orang Ya ada pribadi gitulah, politik itu pribadi. Oleh apatis kan ya. Nah untuk bangun citra Karang Taruna itu atau memang mungkin gini, di dalam ini nggak ada penyuaraan, artinya sosialisasi tentang politik itu sendiri, tetapi ada bukan pembiaran, tetapi kembali pada hak masing-masing gitu secara politik. Atau memang ada apa ya, semacam briefing khusus gitu? Gue lebih, kalau di Karang Taruna lebih ke asas kesetiakawanan sosial. Oh ya, kesetiakawanan sosial dalam artian toh dia memilih yang merah, yang kuning, yang hijau, tetap jadi temen gue, iya kan? Tetap gue juga maksudnya dia juga temen gue juga, maksudnya gitu. Jadi nggak ada dibawa sampai ke ranah pemisahan pribadi gitu. Yang mana di tahun pemilu kemarin kan memang bener-bener kelihatan banget tanda pemisahannya itu kelihatan banget. Wah, ini satu atau dua. Cebong. Ini kampret. Wah, kampret nih. Itu yang memisahkan. Dosa cebong. Itu yang memisahkan kadang-kadang ya, kalau ya banyak sih teman-teman yang memilih satu, memilih dua, kelihatan banget politiknya dia tiba-tiba dengan gara-gara itu langsung pecah kongsi dan sebagainya, tidak sampai tidak berkomunikasi dan sebagainya. Kalau kita itu nggak enak banget. Maksudnya di Karang Taruna kita berasas kesetiakawanan sosial. Dewasa juga. Dewasa lah gitu. Cuman ya gitu, kita juga punya artian kalau ada masalah-masalah yang memang menyangkut nantinya di wilayah dan sebagainya. Terus itu bagaimana itu? Itu ya perlu di asas dalam kita kan ada tuh dalam arti musyawarah ya. Musyawarah memang di Karang Taruna juga ada, kita juga ada baru-baru ini nih kita bikin kegiatan kajian. Dalam arti kajian itu ya rohaninya dapat, tetapi kita musyawarahnya dapat, hadir apa sih keluhan yang ada di setiap unit, apa sih masukan untuk di kelurahan, itu kita curhat aja, curhat dan membangun dari musyawarah itulah. Yuk, ngapain sih kita perlebar, ngapain sih kita memperkerucut itu, menusun itu. Kita seharusnya ya kita sebagai agen pemuda yang mana tidak sampai ikut-ikutan yang nggak jelas.
gitu. Justru bikin keruh juga. Justru bikin keruh. Misi yang dijalani juga nggak terkonsentrasi. Iya. Karena ada Mungkin kegaduhan di dalam. iya, mungkin ini Bang, untuk ke masyarakatnya, mungkin kita itu lebih ke ngasih tahu loh, nggak boleh yang namanya nggak coblos. Tapi ketika nggak coblos, nanti suaranya diganti ke loh sama orang lain. Nah itu paling gitu Mus. Paling kita menyuruh dia untuk udah coblos gitu loh, sesuai dengan hati nurani kalian. Gitu. So guys, itulah obrolan kita dari Ketua Karang Taruna Kelurahan Koja. Nanti deskripsi semua data dari mereka kita dimasukin di deskripsi. Jangan lupa subscribe and then stay with me. Adios. Ciao.